Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda Kampus Pasir. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pabrik kalium hidroksida dengan kalium hidroksida dengan proses elektrolisis. Nah, jadi pembuatan larutan KCl itu digunakan dengan mengangkut KCl dari silo dengan menggunakan belt conveyor menuju mixer dan juga menambahkan air dari tangki penyimpanan ke dalam mixer. Mixer yang digunakan yaitu jenis tangki silinder tegak dengan atap dan alas spherical yang dilengkapi dengan jaket pemanas dan dioperasikan secara kontinu. Larutan KCl yang keluar dari mixer selanjutnya diumpankan ke bagian anoda pada reaktor elektrolisis. Selain larutan KCl, bahan baku yang digunakan untuk proses adalah air. Air yang digunakan harus disesuaikan terlebih dahulu kondisi operasinya agar sesuai dengan kondisi operasi pada reaktor elektrolisis. Air dialirkan dari tangki penyimpanan TU05 ke HE02 untuk dinaikkan suhunya dari 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius sebelum diumpankan ke bagian anoda dari reaktor elektrolisis. Proses elektrolisis beroperasi pada tekanan 1 atm dan suhu 90 derajat Celcius. Pada reaktor elektrolisis terdapat membran sel yang memisahkan anolit dan katolit. Proses elektrolisis diawali dengan ionisasi larutan KCl menjadi ion K+ dan ion Cl- pada bagian anolit. Ion K+ selanjutnya bergerak menuju bagian katolit melewati membran sel. Ionisasi air yang terjadi pada katolit akan membentuk ion H+ dan OH- akan berkaitan dengan ion H+ dijaga agar tidak berpindah ke anolit dan berkaitan dengan ion Cl- membentuk HCl yang dapat membahayakan reaktor elektrolisis. Oleh karena itu, dipilih membran sel yang dapat meloloskan ion K+ ke arah katolit dan tidak dapat meloloskan ion H+ ke arah anolit. Ion H+ pada katoda akan bergabung dengan membentuk gas hidrogen, begitu juga dengan ion Cl- akan bergabung dan membentuk gas kalorin. Larutan KOH yang dihasilkan pada reaktor elektrolisis mempunyai konsentrasi 30%. Produk KOH ini masih perlu disesuaikan lagi dengan produk larutan KOH yang dijual di pasaran, sehingga KOH perlu dipekatkan lagi sampai didapatkan produk KOH dengan konsentrasi 50%. Larutan KOH dengan konsentrasi 30% akan dipekatkan dengan menggunakan triple effect evaporator dengan sistem backward feed untuk menghasilkan larutan KOH dengan konsentrasi 50%. Pemekatan evaporator EV03 yaitu menjadi 35%. Uap air yang dihasilkan pada evaporator EV03 selanjutnya akan dikondensasikan pada kondensor. Pada evaporator EV02, larutan KOH dipekatkan menggunakan sistem dari evaporator EV01 dari sistem boiler, lalu hasil uap airnya akan digunakan untuk mendapatkan larutan KOH pada evaporator EV3. Hasil pemekatan larutan KOH pada evaporator EV02 yaitu menjadi 42%. Setelah itu, pada evaporator EV01, larutan KOH selanjutnya dipekatkan hingga konsentrasi 50% menggunakan steam dari boiler. Selain larutan KOH, elektrolisis larutan KCl juga menghasilkan produk samping berupa gas hidrogen dan gas kalorin. Gas hidrogen dapat dijual ke pabrik kimia yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan baku pembuatan suatu produk dengan menyimpan terlebih dahulu pada tangki penyimpanan H2 atau T01. Gas hidrogen yang keluar dari elektrolisis masih berada dalam kondisi yang panas sehingga perlu didinginkan terlebih dahulu pada HE03. Menurunkan suhunya dari 90 derajat menjadi 30 derajat Celcius dengan menggunakan air pendingin sebelum disimpan ke dalam tangki penyimpanan. Sebelum ingin menjual gas kalorin kepada pabrik kimia yang membutuhkan, hendaknya gas kalorin tersebut dicairkan terlebih dahulu. Gas kalorin yang keluar dari reaktor elektrolisis diturunkan suhunya terlebih dahulu menggunakan HE04. Penurunan suhu dilakukan hingga suhu 30 derajat Celcius.
Selanjutnya, gas klorin dilewatkan pada kompresor untuk dinaikkan tekanannya menjadi 8,8 atm agar nilai titik embun gas klorin naik. Gas klorin yang sudah dikompres kemudian didinginkan dengan HE05 untuk diturunkan suhunya dari 124 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius dengan menggunakan air pendingin. Setelah itu, gas klorin akan berubah fase menjadi cair karena suhunya sudah di bawah titik embunnya. Klorin cair yang terbentuk kemudian dialirkan dan disimpan di dalam tangki penyimpanan T2. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.